tahapan lagi untuk ke makomu syahadah? Apakah memang harus wajib melewati mukasyafah dulu? Nyun sewu, matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa di depan kita tidak nyatane Allah? Karena mata hati kita tertutup oleh nyatane selain Allah. Aku takon. Sifat wajib Allah wujud iku nang Allah apa nang makhluk? Nang Allah tok ya? Nang Allah. Terus lawan katane sifat wujud kita bakal dia Pak. Wujud sifat nafsiyah Allah, wujud lawannya wujud adalah adam. Tidak lah sifat tidak wujud itu jadi sifat wajib makhluk kita sebagai manusia. Loh, tapi mengapa kok kita katakan ini Lah inilah Pak persoalannya yang menjadikan ruhaniyah kita tidak nyata wujudnya Allah karena tertutup oleh wujudnya selain Gusti Allah. Umurnya biasa gak dawa. Saya ini sudah 54 ya. 54. Kalau Rasulullah itu 63. Berarti kulo tinggal berapa, Pak? Hah? Kalau mengikuti Rasulullah tinggal 9 tahun. Saya tidak berbicara ngalor ngidul ndak, cukup saya katakan tolong Bapak Ibu, sudah saya anggap sebagai saudara saya, tolong jangan mati dulu jenengan sebelum panjenengan tutupi hati datang Allah sudah dibuka. Kalau sudah dibuka monggo sedo nggak bobo. Nggih. Sebab mohon maaf orang meninggal itu ada dua, husnul khotimah dengan su'ul khotimah. Yang dimaksud husnul khotimah kata Rasulullah kalbarki, balie kembalinya seperti kilat. Mengapa seperti kilat? Karena dia tidak buta dan tahu jalan menuju dan bertemu Allah. Bagaimana caranya? Buka di dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, ayat 110 surat Al-Kahfi. Bagaimana caranya saya bisa bertemu Allah? Wa man kana yarju liqa Allah, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya Allah, pertama adalah fal ya'mal amalan salihan. Itulah Pak yang ku maksud jenengan iki, dengan ilmu yang sudah jenengan bawa, kemudian amal laku kholwat, yang ketiga adalah istiqomah. Inilah yang disebut at-taqwa, terdiri dari 3 unsur, ilmu, amal, dan istiqomah. Lakukan terus. Kalau Kanjeng Nabi sistemnya ada di surah Al-Insan ayat 25-26 Pak. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Pagi sampai sore, malam, pagi terus. Ruhaniyah beliau selalu berzikir datang Gusti. Terus bagaimana kita sebagai umatnya? Seharusnya tetap meneladani Kanjeng Nabi. Jangan pernah lepas zikirmu. Anda tidak akan pernah lepas zikirmu manakala kau sudah mendapatkan guru akhirat dan Anda sudah berlaku ilmu, amal, dan istiqomah. Ini kalau sudah sampai terapno setiap saat dan waktu, aku yakin. Yang kedua syaratnya wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Anda tidak akan beriman kalau yang memakan dendeng itu adalah kucing, nggak akan percaya. Pasti hati sampean itu mau melihat Allahnya yang punya kehendak di situ, bukan perkarane Allah mangan den ndak. Sing mangan dendeng iku kucing, sing menguasai makan dendeng iku Allah. Di situ Allahnya nanti.
Akhirnya jenengan kalau sudah makrifat pada Allah, Anda tidak akan pernah protes, Pak. Nggak bisa jenengan amarah, nggak bisa. Ingat sejarah orang wanita nakal, nomornya 21. Hadis, ada seorang wanita nakal, Pak. Ketika saat itu beliau itu pekerjaannya adalah mencari laki-laki hidung belang. Suatu saat dia itu mau mengambil air di sumur karena ngelak, tapi di sisi lain dia melihat seekor anjing yang juga ingin minum. Tapi lantas orang wanita itu tidak meminum dulu, ndak. Dia kasihkan dengan sepatunya air itu terhadap anjing itu. Coba ayo dingen-ngen, masuk akal enggak? Gara-gara wanita nakal memberikan air terhadap anjing, ghafarallahu laha min dunubiha, dosanya diampuni dan dimasukkan surga. Tapi bukan lantas kita di lokalisasi kepingin mlebu surga, mari perbuat nakal golek anjing ngombeni, bukan itu. Ternyata Bapak Ibu, beliau seorang wanita itu tadi ruhaniyahnya itu nangis melihat yang dilihat bukan anjingnya, hatinya melihat hanya pada Allah. Ingat di dalam satu makalah di dalam kitab Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah, amaliyah sedikit tapi disertai ruhaniyah makrifat pada Allah, jangan kau anggap sedikit itu, jangan kau anggap ringan. Justru ini lebih besar, lebih berat timbangannya daripada amaliyah jasmania yang tidak disertai hati makrifat dateng Gusti Allah. Wes saiki ya apa, sekiranya sholat ini bisa khusyuk, nantinya amaliyah lain itu mesti jadi baik. Wes langsung mawon tak wenehi cara ya kok mau. Sebelum Anda takbir, ini wajahtu wajhiya kepada siapa? Lilladzi fatoros samawati wal, arahkan wajahmu, bukan wajah ini, wajah ruhaniyahmu. Apa? Iman. Arah kemana? Lilladzi, terhadap hidup, fatoro, yang menguasai as-samawat wal ardi. As-samawat jagati ruhaniyah, wal ardi jagati jasad. Berarti Allah itu ning jero ya ning jaba. Allah ya di dalam ya di luar. Itulah yang disebut alladzi, adalah zat hidup. Bahasa orang sampit apa? Dampit itu adalah urip, hidup. Imankanlah hatimu, hanya Allah itu yang menggerakkan diri kita. Paham ya? Iku carane. Jangan dilepas itu. Teruskan semuanya sampai salam. Aku yakin nilai sholat jenengan mengke gak mudah dimasuki nafsu, diilingno dengan perkara urusan dunia. Dicoba nanti nanti malam sholat tahajud 2 rakaat saja. Coba jenengan terapkan zikir yang ku maksud tadi. Zikir sirul asrar adalah yakin, merasakan, meyakini bahwasanya Allah di dalam dirimu dan di luar dirimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku, kata Allah, lebih dekat daripada urat leher, urat nadi. Itulah yang disebut hidup. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, seperti biasanya saya kalau habis memberikan materi ini biasanya saya kasih waktu, Pak, ya, kasih waktu tanya jawab. Sebab apa yang kusampaikan aku yakin tidak semuanya paham. Lah, ketidakpahaman itu bisa panjenengan tanyakan.
Makanya saya tidak kundur dhisik, saya tidak pulang dulu sebelum jenengan iki mang estu paham. Aku nggak ingin ilmu yang kami sampaikan ini di dalam hati sampeyan itu tidak berguna. Aku ingin ilmu ini berguna dan bisa bermanfaat. Bisanya bermanfaat ilmu ini harus dipraktekkan. Caranya meraktekkan, tolong tadi sudah saya katakan, praktekkan di dalam sholat. Oke, itu Bapak Ibu sementara materi yang kami sampaikan. Kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Ada Bapak Ibu? Kalau nggak ada tak simpul nih materi ini. Oh ada, monggo. Tolong Mike niki. Ada lagi Mike? Cek. Tolong di depan ada yang tanya, kasih mic. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung bertanya, tanpa melalui proses zikir jahar, kemudian zikir siri hu Allah, kemudian kita sebagai nyun sewu masyarakat awam, apakah sakit langsung ke sirur asrar? Terus kemudian ingkang kalih nyun sewu, tahapan lagi untuk ke makomu syahadah, apakah memang harus wajib melewati mukasafah dulu? Nyun sewu, matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memang dididik oleh Allah lewat sumber Al-Quran, ya dah, terkait bagaimana caranya kita berzikir, menafikan dan mengisbatkan nafi isbat di dalam la ilaha illallah. Kita mulai kecil sudah dididik tauhid la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib disembah. Kita awal dikenalkan nama dulu Pak. Allah saya katakan nama, lihat di dalam surah Al-Fatihah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Udah. Allah nama. Lantas di situ ada istifham pertanyaan. Siapa yang memiliki nama Allah? Nama saya Mukhlason. Nama jenengan si A, si B, si C. Yang memiliki nama Mukhlason itu siapa? Gak mungkin keliru si A dan si B. Oke. Setelah itu kita ditingkatkan pengenalan terhadap Allah lewat kalimat huwa. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Dia. Bahasa Dia itu berarti jauh Pak, masih jauh, makanya disebut ismudzat. Dia, kita bicara di forum ini, kalau bicara Dia berarti tidak ada di forum, entah di mana Dia jauh. Iki prosesnya Pak. Kenalilah Allah dengan sesungguhnya. Akhirnya kita masuk pada kalimat tauhid la ilaha illa anta. Kalau anta berarti kamu. Kalau bicara kamu berarti di depan. Ya di sekitar kita, kamu. Cuman masih ada dua. Ada ana, ada anta. Ada saya, ada kamu. Ada khalik, ada makhluk. Ini tempatnya di makom muraqabah.
Inilah yang dimaksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anta budallaha ka'annaka taroh. Imanmu harus ihsan, merasa bahwasanya Allah semuanya yang melakukan. Artinya dalam hatimu itu tidak bisa, Pak, jauh dari Allah. Artinya Anda beraktivitas apapun selalu merasa dipantau oleh Allah. Ini namanya muraqabah. Muraqabah. Di dalam Sirul Asrar itu memang ada 3 tahap. Pertama muraqabah, kedua menuju musyahadah yaitu ainul basirah, bertemu. Nah ini yang belum bisa kami sampaikan ya. Nanti bukan berarti saya nggak mau, tapi kita tahapan-tahapan Pak ya. Tahapan-tahapan yang disebut dengan yang namanya ahad ini nanti di sini. Sehingga muncullah surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, aku tidak mengutus utusan sebelummu termasuk dirimu kecuali harus membawa puncak tauhid, puncak wahyu. Apa? La ilaha illa ana. Terangkan di tengah-tengah umatmu supaya umatmu bisa makrifat pada aku. Bapak Ibu mohon maaf, selama ini ditutupi Pak. Bukan ditutupi, ketakutan kita sebagai ulama. Karena siapa yang berani membahas tentang la ilaha illa ana, zalika dhalalatun. Kata ahli kitab mengatakan itu sesat. Naudzubillah. Akhirnya beliau-beliau para masyayikh, para kekasih Allah hanya berani membahas itu di tengah forum yang khusus. Tidak berani dibahas di tengah-tengah umum, enggak berani. Karena menjaga fitnah. Siapa yang mau datang baru dijelaskan. Kalau enggak mau datang, dia pun tidak mau menjelaskan di tengah umum. Takutnya ada fitnah. Sehingga jenengan wekdal berguru ilmu kaweruh. Mengapa guru-guru akhirat kita dulu itu olehnya menjelaskan bil aisyarah, dengan bahasa isyarah atau kinayah atau sindiran. Itu semata-mata bukan bingung no sampean tujuannya, tidak, semata-mata biar tidak terlalu ada fitnah. Begitu Pak. Terlepas dari tahun zaman Sayyidina Ali sampai tahun 2014 ini loh Pak, baru para alim ulama berani berbicara tentang illa ana. Tidak hanya di tengah umum, bahkan di medsos gitu. Banyak di medsos saat niki sekarang berbicara tentang ahad, tentang legalitas. Siapa sih yang memiliki nama Allah itu? Padahal sudah dijelaskan di dalam surah Al-Isra ayat 1. Allah katakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Subhana maha suci. Di situ enggak ada lafaz Allah, enggak ada. Langsung alladzi. Subhana maha suci sapa alladzi zat asra kang nglakokake sapa ladzi bi'abdihi kelawan kawulane alladzi ay Muhammad lailan ing dalem waktu wengi. Dialah sang yang maha suci hidup yang memperjalankan hambanya di tengah malam dalam rangka Isra Mi'raj. Mi'raj berarti madhep sowan bertemu Gusti Allah. Lah sekarang sampai kali kula sebagai umat baginda Rasul, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadikanlah sholat sebagai pertemuanmu terhadap Allah. Selama ini kita nggak bisa Pak, karena kendala alasan mata hati kita masih ada tutupnya. Berarti kesimpulannya harus dibuka. Pertanyaan tadi, apakah kami belum
bicara, belum proses la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, bolehkah langsung la ilaha illa anta? Bapak Ibu, sampai enggak terasa ya, kait kecil sudah dididik syariat nggih? Sudah melewati la ilaha illallah. Sudah. Sampai kait kecil sudah dididik torikoh, gak terasa toh? Torikoh itu apa? Jalan. Bukan yang kumaksud torikoh kumpulan di luar itu, yang ribuan, bukan. Torikoh itu jalan, syariat itu adalah ilmu, sistem. Contoh, sholat, nama sholat itu torikoh dulur, jalan, tujuannya apa? Tujuannya hakikat. Kalau sholat itu nama sholat itu torikoh, berarti syariat ilmu. Jenengan iki syariat dengan torikoh tidak bisa dipisahkan, Pak. Jalan dengan ilmu. Nek sholat sampean gak ono ilmu nih sholat, ya salah. Kudune ono ilmu nih. Wis. Kemudian hakikatnya jenengan sholat iku lapo? Hakikatnya jenengan iki mau bersyariat bertorikoh, tujuannya apa? Bertemu Allah. Pertanyaannya selama ini nggak bisa, Pak. Karena apa? Hakikat sampai ini nggak ada kali kulo. Tujuan bertemu Allah itu ngelmu nih nggak sampai dapatkan, nggak bisa. Akhirnya ketemu nih nang sapa, Pak? Iwak dendeng utawa kucing. Lah ngoten nggih. Kadang-kadang Pak, kita itu punya uang ditaruh di mana, dicari nggak temu-temu. Tapi ketika sholat teringat, oh di bawah kasur gitu nggih. Berarti nek ono barang hilang, yo sholat ngono lho. Wis. Pun, kalau hakikate wis sampean gawa, ilmu hakikate kanggo sistem ruhaniyah, maka otomatis sampean saged bertemu Allah. Sebab ilmu syariat itu kanggo noto jasad, ilmu hakikat kanggo noto ruhaniyah, supaya ketika syariat berjalan di atas thariqah, hakikat ini bisa makrifat dateng Gusti Allah. Jadi tak jawab tidak apa-apa, Pak. Apakah aku harus masuk thariqah pada kumpulan yang di luar itu? Gak usah menurut saya. Sebab jenengan sudah dikasih Allah thariqah, sholat itu thariqah. Gunakan thariqah atau jalan itu untuk bertemu Allah. Otomatis harus berhakikat. Kalau tidak berhakikat tidak bisa, Pak. Makanya di dalam hakikat itu mengapa ditorehkanlah dzikir sirul asrar. Itu sebagai kunci Anda bisa kemusyahadah pada Allah. Itu yang pertama. Kedua, apakah orang si salik ketika solok itu harus melewati jalur mukasyafah untuk menuju musyahadah bertemu Allah atau tidak? Jawabnya gini, Pak. Dalam makom mukasyafah, makom ada 3. Muhadharah, mukasyafah, musyahadah. Apa muhadharah? Ya niki, Pak, alam kasunyatan niki, alam dohir niki. Niki muhadharah. Kebukae mripate dohir terhadap makhluki Allah ini. Sama-sama muhadharah, alam dohir, alam kasar niki lho ya. Yang kedua alam mukasyafah. Alam di mana jenengan kalau dimasukkan di dalam alam mukasyafah, meripat hati sampai dibuka tentang ghaib makhluk. Di situ ada alam jabarut, ada alam malakut, ada alam lahut. Alam berkumpulnya para makhluk ghaib Allah, termasuk malaikat, termasuk jin, iblis, termasuk para kekasih Allah. Surga, neraka di situ. Lah, pertanyaannya, apakah si salik ketika suluk harus melewati ini? Jawabannya, apa kata Gusti Allah? Apa kata Gusti Allah? Sebab fungsinya si salik ketika suluk berangkat menuju pada Allah, bisa jadi tidak dikelihatkan alam mukasyafah, bisa jadi tidak langsung menuju alam musyahadah.
Apa alam musyahadah? Alam kebuka ego IP Allah. Yang tadinya Allah gaib, yang nyata itu kucing, itu gaib berarti Allah. Sekarang dibuka. Gaib Allah tadi musyahadah. Kucinge gak ketok ning ati sampean, tapi sing nyoto adalah Allah. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Jadi Allah itu nyata, Allah iku jengleh, Allah iku sak nyata-nyatane. Mengapa di depan kita tidak nyata-nyatane Allah? Karena mata hati kita tertutup oleh nyatane selain Allah. Aku takon. Sifat wajib Allah wujud. Iku nang Allah apa nang makhluk? Nang Allah tok ya? Nang Allah. Terus lawan katane sifat wujud kita bakal dia lho Pak. Wujud, sifat nafsiyah Allah, wujud, lawannya wujud adalah adam. Tidak Lah, sifat tidak wujud itu dari sifat wajib makhluk kita sebagai manusia. Loh, tapi mengapa kok kita katakan ini Lah inilah Pak persoalannya yang menjadikan ruhaniyah kita tidak nyata wujudnya Allah karena tertutup oleh wujudnya selain Gusti Allah. Pun aku takok, jenengan asali ono apa gak ono? Boten wonten. Sekarang lak wonten nggih. Nek sampean kepingin ketemu sejatine sing ono, bali asal. Berarti jenengan kedah ora ono. Nek sampean sudah kembali kepada asal tidak ada, maka nyatalah perkara yang ada. Jelas nggih? Loh, wis enak ini loh. Dulu para masanya 2014 sebelumnya nggak berani Pak. Sekarang sudah berani. Wis, karena sudah masuk pada tahun 2004. 2000 itu 20 Pak. 20 maksudnya surah ke-20. Surat ke-20 surat apa? Surat Toha. 14 ayat. Dibuka dalam surat At-Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Mentok toh Pak? Mentok niki pun. Makanya kalau sudah tahun 2014 seluruh masyayikh yang tadinya sembunyi-sembunyi sekarang terang. Dulu zamane Khalifatul Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali meneruskan estafetnya Rasulullah menggelar Dinul Haq ini di tengah umum. Tapi pada saat itu ahli kitab sebagai penentang belum kuat, nggak berani Pak. Tapi ketika Sayyidina Ali bagaimana? Ahli kitab sudah kuat. Yang membunuh Sayyidina Ali siapa? Ayo. Kaum Khawarij. Apal Quran Pak. Apal kitab Pak. Tapi mengapa beliau membunuh Sayyidina? Bahkan Hasan Husain juga dibunuh. Makanya nggak berani setelah itu sampai beratus-atus tahun. Jebule sampai 2014. Baru para masyayikh berani mengungkapkan estafet Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ada pengikut Rasul, ada penggemar Rasul. Lah niki bedane penggemar ambek pengikut itu beda Pak. Nek penggemar cuman ngrungokno ngajine penak, dirasakno tapi gak gelem nglakoni. Nek pengikut tidak hanya sami'na mendengarkan saja, tapi juga watokna gelem nglakoni. Inilah pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang hadir ini tercatat di tangan Allah sebagai pengikut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, itu jawabannya. Boleh langsung ke dzikir sirul asrar. Iling-iling kapan sisa hidup kita kan nggak tahu Pak. Nggak tahu. Langsung mawon jenengan dzikir sirul asrar di tengah-tengah dzikir jahri atau dzikir siri. Boleh berzikir jahri tapi sertakan sirul asrar. Boleh berzikir siri sertakan sirul asrar. Nggih, ada lagi?
Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ini mau nanya sedikit ya Gus. Monggo. Ketika zikir sir itu kok ngefek pada jasad itu gimana ya Gus? Apa perjalanan atau memang gimana ya Gus ya? Gitu aja Gus, terima kasih. Boleh saya tanya? Iya. Ketika jenengan zikir siri, apakah sudah mengenal fungsi zikir sirul asrar? Belum Gus. Oke, sampun. Sampun kata nuwun. Terima kasih Gus. Sama-sama. Bon, matur suwun Pak E yang sudah atensi di majelis ini. Saya mulai tahun 76 Pak. Itu Abah sudah mendidik saya zikir siri. Di dalam torikoh, gak usah tak sebut nih torikoh ya, rapena. Sebab semua torikoh itu kebanyakan itu mentoknya adalah di zikir khofi, zikir ismudat. Jenengan tadi katakan zikir siri. Ada yang melantungkan dalam hati, masuk hu keluar Allah. Ada yang masuk urip keluar Allah. Wis macam-macam. Semuanya itu sih pakai nama. Pakai nama. Terus di situ oleh karena saking kuatnya istiqomah dzikir sampean siri, terjadi efek di dalam diri jenengan. Ketahuilah, saya tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap saudara saya yang masih ada di thariqah yang belum membawa sirul asror. Saya kasih nasihat atau masukan. Saya bukan perkara ini menyalahkan dzikir sampean, tidak. Gini Pak, siapapun Anda ketika mendawamkan atau mengistiqomahkan dzikir jahri dan siri, bahkan terhitung sampai kadang satu hari satu malam 20.000. Saya dulu abah saya mewajibkan saya tahun segitu itu 20.000 satu hari satu malam. Yo bawa tasbih Pak. Siapapun yang berzikir tersebut tanpa disertai sirul asror, maka yang ada di dalam diri kita penuh dengan khodam, penuh dengan karomah. Kita tahu di dalam dunia kasaf itu ada dua, kasaf suwari dan kasaf maknawi. Kasaf suwari adalah kasaf di mana kita diberikan Allah satu karomah. Dengan karomah itu kita akan tahu apa yang akan terjadi karena mendawamkan dzikir tersebut. Mohon maaf, ini masih di jalur atau di makom mukasyafah. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak diterima jangan sakit hati. Kami tidak bermaksud sing aneh-aneh, kami punya pendapat, memberikan saran saja. Terus tingkatan kasyaf kita Pak, mohon maaf, tidak hanya itu. Allah akan memberikan tahu tentang masalah surga itu bagaimana, neraka bagaimana, alam barzah bagaimana, sampai masuk di situ. Bahkan toyul ardi bisa terjadi. Apa toyul ardi? Ngelempet bumi. Kita mau ke Jakarta hanya satu langkah bisa terjadi. Itu dunia kasaf. Bahkan yang paling mengagetkan akan tahu isi daripada kehendak di dalam hati seorang manusia. Misalkan jenengan ada tamu datang, tamu itu habis tengkar sama istrinya. Terus sebelum Anda sebagai tamu bicara, langsung orang ini berkata, sudah Allah memperlihatkan isi hati kamu bahwasanya jenengan bertukaran. Terus si kiai dawuh, lain kali kalau jadi orang laki yang sabar, jangan tengkar. Bagaimana Anda ketika saat dikasih omongan seperti itu? Kaget toh Pak ya? Kaget. Kadang yang lebih parah jenengan itu menghukumi orang ini adalah aulia Allah. Bukan Pak, belum. Ciri aulia Allah, kekasih Allah, buka di dalam Al-Quran. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun.
Pertama ciri kekasih Allah itu adalah sibuk hatinya melihat Allah, tidak melihat makhluk rupa takdir itu enggak. Tapi juga para kekasih Allah juga kadangkala dibonusi kasab seperti ini. Kadang-kadang nggih mboten. Contohnya Kanjeng Nabi. Sehingga namanya mukjizat. Contohnya Nabi Musa. Akhirnya namanya mukjizat. Ada tongkat bisa membelah lautan. Ini mukjizat. Kalau buat kita umat karomah namanya itu, ya dah? Lah, ini jalurnya ada di kasab, Pak. Kasab suwari. Sedangkan kasab maknawi beda lagi. Kasab di mana ruhaniyah sampai sudah tidak melihat makhluk di dalam alam kasab, tapi melihat Allah di dalam alam musyahadah. Pertanyaannya, mengapa saya tadi kok di dalam tubuh saya kadang bergerak sendiri, Pak Bu ya? Kadang bergerak sendiri. Saya sudah ngalami tahun 76 dulu itu. Subhanallah. Saya katakan itu adalah bentuk karomah. Makanya saya tanya tadi, apakah jenengan ketika dzikir itu sudah membawa sirul asrar atau belum? Belum, berarti jawabannya itu. Bila mana Anda sudah membawa sirul asrar, dipraktekkan di tengah-tengah dzikir sir atau jahri, maka itulah bentuk proses pembersihan kotoran hati. Kadang-kadang awak panas, Pak. Panas banget. Kadang-kadang macam-macam lah proses di situ. Kadang-kadang ketika kita khalwat, ruh ini kita tahu ditarik Allah dan tahu keadaan jasad, tahu. Itu proses pembersihan ya. Inilah kalau di dalam masalah la ilaha illallah itu disebut nafi isbat. Bersihkanlah isinya la ilaha dan isbatkanlah ilallah dalam hatimu. Disitulah sebagai tuntunan syahadat asyhadu madepi ati madepi ruh, tidak di la ilaha berupa selain Allah, tapi illallah berupa hidup dalam diri jenengan. Begitu Pak ya. Jadi niku wau termasuk salah satu efek daripada zikir yang Anda istiqomahkan berupa karomah. Ayo terus no. Temen sampai iso ketok nomor togel amen kok ngono. Lho nggih, kula niki pun ngalami Pak. Mentoke kula tahun 2000, mohon maaf. Estu tahun 2000 mentoke niki. Habis itu wah Masya Allah, untuk melepaskan itu luar biasa sulitnya Pak. Tapi alhamdulillah Allah masih mengendaki saya untuk melepaskan semua kasab-kasab itu. Akhirnya gini ki, dadine bentuke wani ngomong tentang masalah dinul haq di tengah umum begitu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Wis, bila mana nggak ada pertanyaan karena sungkan ya, wis sampean lewat no WA kula. Mungkin kula jawab secara pribadi. Nanti WA-nya di panitia. 0856 3282 561. Sampean tanya teng mriku. Niku ning channel YouTube kula. Channel YouTube kula resmi Ponpes Jaya Baru. Teng mriku ada nomor saya untuk menghubungi dan bertanya. Saged di situ. Ponpes Jaya Baru. Nah, senes bis lho Bu. Senes bis. Ini Ponpes Jaya Baru. Apa itu jaya? Apa itu baru? Jaya adalah ilmu Allah, baru ilmu syariah. Jaya adalah ilmu hakikat, baru ilmu syariah. Itulah W.R. Supratman mengatakan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi kudu dibangun. Oke, sampai cukup Pak Mu ya. Ada lagi? Jam 11:30 kurang seprapat. Sampun cukup Bu. Ibu besok mboten ngirim kurang nyambut gawe mboten ya? Nah, pun godho gedang, godho telo, didik dang padha krasa. Wis, mulai awal sampai akhir saya tetap berdoa pada Allah, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan
bersamaan dengan hidayah Allah, sehingga kita digerakkan Allah estu-estu untuk marak dan bertemu Allah. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya langsung pamit datang jenengan mulai awal sampai akhir. Barangkali banyak kesalahan saya, toto kromo saya, ucapan saya kurang santun. Sekali lagi Pak Bu nggih, pun kapok nggih, dengan ilmu ini saged jenengan kembangkan lewat guru akhirat sing wonten Jawa Tengah. Monggo estu mulai awal sampai akhir. Hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi